melankolis. Hasratnya sempurna, ingin mengerjakan semuanya dengan sempurna. Ciri khasnya pemikir. Pemikir, apa-apa dipikirin, betul Bu? Apa sih bedanya pemikir sama pengamat Bu Aisyah? Jadi gini, pemikir pengamat persamaannya adalah waktu dia lihat, dia pikirkan. Pengamat juga mikir, pemikir juga mikir. Misalnya, ibu melihat layar ini miring. Yang pengamat waktu dilihat, dia mikir, kok miring ya? Yang pemikir juga gitu, waktu melihat dia mikir, kok miring ya? Itu persamaannya. Perbedaannya, pengamat setelah tidak diamati, nggak dipikirin tuh miringnya lagi. Pemikir, sudah dia pulang, masih dipikirin. Tadi kenapa miring layarnya ini? Itu pemikir. Paham tentang ini? Maka kalau ada ibu tadi, ibu-ibu nih teman-teman semuanya, pilihan pertama misalnya penonton, pilihan keduanya penulis skenario, atau kebalikannya, pilihan pertama penulis skenario, pilihan kedua penonton. Selamat Bu, selamat. Ibu pengamat dan pemikir. Inilah yang disebut watak introvert. Paham ya Bu? Iya. Sama Bu Aisyah, enggak, ini anugerah Allah. Ada kekuatan dan kelemahannya. Bu, gampang mau cari orang pemikir. Gampang sekali. Coba tadi yang merasa memilih penulis skenario. Ya, apakah Anda sejak kecil, kalau waktu mau sikat gigi, pencet pasta giginya dari bawah? Iya Bu? Walaupun nggak diajarin loh Bu. Ibu selalu dari bawah. Itu betul-betul Anda pemikir atau yang melankolis tadi. Karena mungkin ada juga melankolis yang jadi-jadian. Yang baru gede baru melankolis karena pengaruh suami. Dulu mencet order nggak di bawah tuh. Atau yang penulis skenario-nya pilihan kedua. Nggak mesti dari bawah dia. Kadang-kadang, tapi lebih seringnya di bawah. Ya, paham ya Bu? Bahkan sudah habis pun dilipat. Ada. Stream digunting. Ambil dalamnya. Allahu Akbar. Bu Aisyah, apakah itu orang pelit? Bukan. Hasratnya apa tadi? Makanya selalu berpikir sempurna habisnya. Wah. Ini biasanya orang melankolis yang kasihan kos-kosan uangnya belum datang. Watak lain juga bisa gini, ngikut. Terutama kalau pasangannya yang begini. Cuman nggak kuat biasanya. Makanya ada pasangan yang ini pasta gigimu, ini pasta gigiku. Karena biasanya pasangannya yang berantakan. Yang pencet di tengah, yang pencet di atas. Nanti istrinya yang watak begini, betulin lagi. Ya. Tipe inilah juga yang sabun batangan kecil nggak dibuang, ditempel sama sabun batangan. Iya Bu. Watak lain, apalagi tadi siapa yang pilih pemain? Oh, dia nggak bisa tuh nempel-nempel begini. Buang, ngapain sih? Iya benar kata ibu, iya benar. Ya. Watak melankolis inilah sabun cair, sampo cair, habis dituangin ke bawah kepalanya atau diisi air dikocok-kocok. Iya Bu. Karena apa Bu? Sempurna habisnya. Bagus lah Bu. Tapi jangan paksakan anak ibu yang bukan watak begini harus begini. Jangan paksakan. Karena dia akan stres. Ya. Ibu saya tuh dulu begini. Saya disuruh tempel sabun ini nggak bisa-bisa Bu. Nggak bisa, gimana caranya? Ya, suatu ketika berhasil saya gembira. Tetap salah. Kata ibu saya, ini yang sedikit kuning. Kamu tempelkan pada sabun yang kuning. Ya Allah. Udah bagus saya tempelin sama yang putih. Udah bagus tempel. Salah lagi. Sudah ibu mulai merasa apa konflik ibu sama anak ibu? Gara-gara begini. Watak inilah juga yang dompetnya rapi, pih. Uangnya terklasifikasi. 5.000 sama 5.000, 10.000 sama 10.000, betul? 100.000 sama 100.000. Kepala pahlawan hadap kanan semua. Nggak ada yang terbalik gitu. Nggak ada yang terbalik. Bahkan uang seri itu, ya, nomor serinya diurut itu. Ada yang begitu. Enggak katanya enggak Bu. Enggak gitu-gitu amat aku Bu. Paham Bu? Ngerti tentang ini? Makanya orang watak seperti ini uangnya susah diambil. Ibu yang punya suami watak kayak gini, jangan sekali-sekali ambil uang diam-diam.
Dia tahu, dia hafal. Ya Allah, kurang 2 lembar. Udah lebih baik ibu minta saja. Ya, dia tahu bu. Bahkan misalnya kursinya saja, misalnya ibu punya anak yang wataknya begini, kursinya didudukin orang, dia tahu bu. Dia tahu. Iya, geser betul. Dia akan mikir, tadi 90 derajat, kenapa 45 derajat? Gitu dia. Ya paham ya bu? Ini nih. Ya, watak ini tuh yang pensil sama pensil, pulpen sama pulpen, penggaris sama penggaris. Oh, Masya Allah. Watak lain, ya Allah, kalau udah jadi ibu-ibu, pensil biasa sama pensil alis nyatu. Itu yang watak lain. Pokoknya dia bilang, pokoknya pensil. Paham ya bu? Nah ini bahayanya itu ya. Iya. Ada kekuatan kelemahannya bu? Ada tentu. Dari bayi ada, kita baca ya. Iya. Boleh ibu, boleh foto, boleh. Nih lihat. Bukan ini, nanti salah gambar. Lihat ya. Lihat wajah bayinya melankolis. Lihat. Dari bayi aja udah mikir. Allahu Akbar tuh udah mikir. Ya, dia mikir aja. Makanya bayi melankolis ini punya kekuatan. Apa kekuatannya? Serius. Bayangin, dari kecil udah serius. Pendiam. Dan senang yang terjadwal. Bayi inilah, kalau mandi yang biasanya jam 5 subuh, ibu rubah jam 7, ngamuk. Yang makan jam 12, ibu rubah, ngamuk dia. Dia terjadwal. Ya. Nah, senang sendirian memang. Senang. Dan waktu sendiri dia memperhatikan orang lain dan dia pikirin. Dari kecil udah mikir memang. Ya, itu memang sudah begitu. Nah, itu kekuatannya. Kelemahannya apa bayi melankolis? Kelemahannya mudah nangis. Betul, betul. Dia perasa soalnya. Ya, tampak sedih wajahnya, pemalu. Ya, bayangin dari kecil udah curigaan. Iya, makanya dia suka ngumpet di belakang ibunya gitu. Ya. Atau misalnya kita ada bayi nih, ya, ibu datang ke rumah orang yang ada bayinya. Ada bayi yang langsung tintung dia tahu. Ada yang langsung itu bayi yang ini tuh, Bu. Enggak sama. Ini anugerah Allah. Ya, paham ya? Iya. Waktu jadi anak-anak gimana? Kekuatan waktu jadi anak-anak sama, tetap serius, berpikirnya mendalam. Itu di otaknya selalu kenapa? 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 Ya, Bu. Iya. Tapi ini anak yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian apalagi dia punya imajinasi yang kuat dan detil. Kalau berimajinasi, bervisualisasi, menghayal pun bisa detil ya. Ya, ini tipe ini. Dan harus rapi. Ya, karena hasratnya sempurna. Dan bakatnya banyak. Bakat yang lebih ke seninya tuh banyak. Ada yang musik, ada yang wah pokoknya nih anak berbakat kalau orang bilang ya. Dan tipe ini temennya nggak banyak, Bu. Ya, tapi sahabat sejati. Ibu kalau punya anak tipe begini, yang lebih senang di rumah, ya orang-orang bilang anak rumahan gitu ya. Memang temennya nggak banyak. Nggak usah juga ibu merasa, aduh nanti gimana sosialisasinya Bu Aisyah. Emang begitu Bu. Dia nanti akan banyak punya teman, ya kenal biasa, tetapi yang nanti sahabat sejati itu cuma 1, 2, atau 3 orang. Nggak apa-apa Bu Aisyah, nggak apa. Ini tipe memang tipe yang nantinya insya Allah dia akan ya menjadi orang yang misalnya karena dia berbakat, dia mengerjakan sesuatu yang apa-apa sendiri. Gitu. Ini cenderung ilmuwan tuh dari sini. Dari orang melankolis. Kalau ilmuwan terlalu banyak temannya, nggak jadi Bu, nggak jadi ngeriset Bu. Baru juga neliti, udah ada temannya di laboratorium, kebayang nggak kalau tipe ilmuwan yang bukan melankolis lagi neliti, ada temennya. Paham ya? Ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah karena serius, ya nampak pemurung dan suka menyek-menyek, tau nggak sih menyek-menyek? Dan dia anak rumahan Bu. Kalau ibu ajak pergi, selalu Bunda pulang yuk gitu. Selalu kepengen di rumah. Apalagi kalau ibu ibu ajak pergi dadakan. Ini nggak suka, tipe ini nggak suka dadakan. Ibu kalau mau ajak pergi, walaupun masih kecil tipe ini, sampai juga besar, ibu harus kasih tahu paling nggak seminggu sebelumnya. Paling lambat ya 2 kali 24 jam. Ya itu. Kalau dadakan, dia lebih pilih di rumah aja. Paham ya Bu ya? Ngerti ya? Nah. Terus gampang ngambek. Ya, apa ngambek? Karena apa? Karena memang tipe yang selalu ingin ya di rumah dan perasa ya. Terus sensitif juga nggak mau komunikasi. Banyak yang begitu kayak gitu. Ya, nih lihat nih tipe anak melankolis tuh lihat. Ya. Nah, dia kalau ketemu orang baru nggak bisa langsung salaman, dia ngumpet di belakang. Kalau ibu ajak misalnya sekolah itu ngajak untuk pentas, itu nggak boleh dadakan Bu. Keringet dingin butir-butir.
Dan jangan dibandingkan dengan misalnya kakaknya atau adiknya. Tuh lihat tuh adik kamu tuh, kalau dipanggil ke panggung dia langsung, karena wataknya beda, Bu. Ini anak jago di belakang panggung nih, watak ini jago di belakang panggung. Ya. Anak saya yang begini nomor 3, Bu. Mas Kakung, Musa. Ya. Saya ngetes anak saya gampang. Pada saat dia berapa bulan udah bisa sikat gigi, kasih aja odol. Lancat gigi tuh. Kakaknya di tengah. Kakak yang kedua di tengah. Dia nggak saya ajarin dari bawah. Yang 4 lagi di tengah. Yang 5 di tengah. Cuma 1 sih beginian Bu anaknya. Yang rapi itu cuma 1. Waktu SD suatu ketika, dia bilang sama saya begini. Bu, besok nonton ya, aku pentas. Wih, seneng banget saya. Tumben-tumbenan dia pentas. Karena biasanya nggak mau pentas di panggung. Ya. Dalam hati saya, kemajuan nih anak gitu ya. Ya udah saya besok nonton. Cari mana ya? Saya tanya wali kelasnya. Bu, Kakung mana katanya pentas? Terus, itu Bu Aisyah. Ya apa di mana? Di belakang gunung. Jadi pentas itu cerita tentang gunung Merapi. Jadi ada gunung dia bawa, dia di belakangnya. Terus saya samperin dari belakang, dia sambil pegang gunung, ibunya di situ. Ya. Nah, gunung Merapinya ini dia bikin efek bahwa selendang saya merah, yang merah, dia digini. Itu buat dia bangga banget. Saya sudah membuat sesuatu, walaupun gunung ini kertas kayak berapi. Tapi di belakang. Makanya waktu TK kalau disuruh tampil, pilihannya yang jadi pohon. Itu anak melankolis. Ya Bu, untung dulu saya udah belajar. Kalau enggak saya pasti membandingkan lagi dengan ya. Paham ya Bu? Kalau MC udah berdiri ada pesan sponsor tuh. Masih 3 jam lagi katanya. Ya, ini sih gak usah pakai tanya jawab. Karena ibu-ibu bukan sesi tengah jawab, curhat. Mama, ya mending dijelasin lebih detail. Paham ya? Nah, lagi pas remaja. Ya, kekuatan apa tipe ini? Murid yang patuh. Ya nggak Bu? Ibu terasa nggak yang mana tadi tipe melankolis pilihan pertama kedua? Terasa gitu kan Bu? Dan ibu punya target tinggi kan? Iya. Berpikir mendalam, standarnya tinggi, rapi, teratur, terjadwal, suka analisa dan riset. Ini Bu, tipe ini. Makanya tipe ini nih, kalau belajar sungguh-sungguh karena selalu punya target. Ya. Ada teman anak saya, ya, dia ini masa dapat 8 nangis, Bu. Dapat 8 nangis. Rupanya targetnya 10. Jadi 8 aja nangis. Anak saya yang jalur orang damai, dia heran. Kok kamu 8 nangis? Aku 6 biasa aja. Karena buat orang damai 6 aja syukur. Dia heran temennya yang 8 nangis. Dia ngadu sama saya di rumah. Saya bilang, oh itu watak melankolis. Nah jadi anak-anak waktu kecil saya sudah ajarkan ini supaya dia nggak kaget lihat. Walaupun sampai di rumah juga pasti dia diskusikan. Oh gitu Bu? Iya nak. Karena dia bukan penonton penulis skenario. Dia penonton pemain pilihnya. Ya, nah makanya dia heran kok nangis Bu. Aku 6 biasa aja. Iya. Kadang 5,5 syukur juga. Udah di atas KKM. Paham ya Bu? Nah kelemahannya adalah ya itu tadi pemalu kan. Jadi merasa rendah diri. Dia udah jago nih anak saya nih ya. Teman-teman juga masih ingat nggak waktu kecil, waktu yang melankolis. Udah jago, udah tinggi tetap aja. Aku biasa aja. Dan tipe ini nggak suka dipuji. Ibu rasa nggak suka dipuji? Nggak suka kan? Ya, ibu hebat banget. Biasa aja lagi. Dulu. Tapi karena sekarang sudah takrif, setiap dipuji kita hamdalah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itu karena udah belajar. Waktu kecilnya ini paling susah nih dipuji. Ya anak saya aja Kakung sampai sekarang hebat Mas Kakung, biasa aja mukanya gitu, biasa aja. Walaupun saya tahu dia seneng. Taunya dari mana? Hidungnya kempes-kempes Bu. Ya, sikapnya sering negatif tuh. Pokoknya kalau ada orang datang rumah saya, anak saya Kakung yang tanya siapa dia Bu, mau ngapain dia Bu, gitu. Tapi karena saya tahu ngerti wataknya, saya nggak menganggap itu sesuatu kamu kok jahat banget sih, nggak kayak gitu. Saya langsung tahu, oh ini anak melankolis. Kenapa? Dia mau sempurna dan cenderung hati-hati. Takut salah, kan melankolis begitu kan? Nah ya, akhirnya curigaan gitu, nanya. Dan punya citra diri buruk, selalu merasa nggak bisa, apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak. Padahal dia paling jago. Ya. Intilah, itu ada di sini. Ya, kelemahan itu tetap ada di sini, walaupun nanti dia belajar. Ya, itu udah bagus nah, itu udah bagus. Watakmu saja yang merasa kamu ya tidak bisa. Paham ya Bu ya? Iya. Untuk itu supaya lebih baik, bagaimana tips? Apalagi kalau punya anak yang tipe ini, nih.
Ya, nah ini Kakung waktu kecilnya. Nah, sekarang udah sedang koas, ya. Nah, dulu dia rapi banget. Sekarang saya ajarin untuk berantakan sedikit. Kenapa? Karena kalau sudah koas, kan nggak bisa sendiri-sendiri. Nanti ada temennya sama-sama koas dokter muda yang 5 orang, 6 orang. Kadang kalau di gawat darurat tidurnya berdiri. Padahal dia selalu mau tidurnya di kamar. Kan orang melankolis gitu kan? Siapa tadi melankolis, Bu? Ibu pindah tempat tidur nggak bisa kan? Iya nggak bisa, kepikiran, Bu. Ke hotel yang bagus aja. Malam pertama, hari pertama, orang melankolis itu kepikiran, Bu. Bersih nggak ya? Ya, siapa yang pernah tidur sini? Ya mikir gitu. Pernah ada yang mati nggak ya di sini? Benar kan? Benar ada tuh kejadiannya. Itu orang melankolis, Bu. Saya paham itu. Makanya kita kalau udah tahu watak tenang aja. Bahkan kadang-kadang kita ketawa sendiri. Ya. Ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu. Karena terlalu serius juga tidak baik kan. Ya, ajari untuk sedikit terbuka. Ya, jangan heran, ibu kalau punya anak melankolis, dia akan ceritanya sama ibunya aja. Gak mau langsung cerita sama yang lain. Dan itu juga tunggu waktu. Kapan enaknya. Ya, jangan dipaksa. Oke. Kemudian juga beri pemahaman mengenai perfeksionis bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Karena nanti capek hidupnya. Ya, nanti capek.